apapun penyebab galau, satu. Apa? Ada di hati kita selain Allah. Jangan berpikir mencari rizki, tapi menjemput rezeki. Cari kayak antum nyari istri, belum ada calonnya. Paham nggak maksud saya? Berarti harus jemput istri. Jemput istri. طيب واحد اثنين ثلاثة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Insyaallah kalau antum punya niat membantu kami, support kami, silakan klik like and share and subscribe, karena itu sangat berarti buat kami. Baik, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Kembali lagi bersama Ustaz Mahfud Khairul Amin. Alhamdulillah. Ustaz, anak kemarin tadi itu ada lihat story. Wah, kalau nggak jadi S1 bingung habis ini ngapain gitu. Itu fenomena ini terjadi di kalangan anak muda. Menurut pendapat antum gimana? Ya, jadi memang galau itu sudah nggak tahu ya saya. Jadi media sosial itu kok kadang-kadang malah jadi tempat pelampiasan orang-orang yang galau itu. Padahal galau itu kan fenomena anak zaman sekarang yang mana mereka itu bingung akan hidup begitu kan. Misalnya baru diputusin ya. Misalnya di luar hujan tapi kok airnya sampai ke pipi begitu kan. Maksudnya dia cuma mau mengasih tahu dia tuh lagi galau begitu kan. Jadi anak zaman sekarang itu banyak yang galau. Nah, sebelum kita bahas terkait galau itu apa dan bagaimana solusinya, ada hal yang menarik yang saya temukan. Jadi ada sebuah media sosial yang mohon maaf ya, ini kan media sosial ini milik orang Yahudi ya. Namanya Facebook. Orangnya ya Mark Zuckerberg gitu. Max Zuckerberg. Ya, gitu. Susah banget namanya ya. Kalau Mahfud kan gampang ya. Nah, jadi itu Facebook ini tempat untuk menyampaikan status itu namanya dinding wall, ya kan? Atau beranda. Kita bilang. Ternyata orang Yahudi itu di Masjidil Aqsa, di luar Masjidil Aqsa itu ada namanya dinding ratapan, tembok ratapan. Jadi orang Yahudi mereka beribadah itu meratapi nasib mereka, meratapi kegalauan mereka tuh di tembok itu, di dinding itu. Mohon maaf, jadi kalau kita kalau sekarang bisa di Instagram, bisa di story atau tetap di Facebook dengan di wall itu. Kalau kita galau meratapi nasib kita di situ, apa bedanya kita dengan mereka yang ibadahnya itu meratapi nasib mereka di dinding? Iya, sama kayak gini, curhat pertama tuh di Facebook, bukan ke Allah. Ya, itu dia. Padahal sebaik-baik curhat tuh kita gelar sajadah, kita ambil air wudu, kita berdoa. Nah, ini fenomena ini menurut antum wajar atau tidak wajar? Yang pertama, galau itu manusiawi. Itu poin pertama. Tapi sekarang what next? Apa sesudah itu? Apakah kita galau itu kita curahkan kepada Allah? Kalau galau kepada Allah bagus. Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku akan mengabulkan. Wa idza asalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah akan mengabulkan doa kita jikalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi galau itu manusiawi. Rasulullah pernah galau loh. Iya, Rasulullah pernah galau. Tafsir surah Ad-Duha itu ya? Iya, bahkan saking galaunya Rasulullah tahun itu disebut sebagai tahun kegalauan Rasulullah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai Amul Huzni. Kenapa Rasulullah galau? Karena dua orang yang sangat beliau cintai meninggal dunia. Pertama istrinya Khadijah, yang kedua pamannya. Jadi Rasulullah pernah galau, tapi galaunya nggak bikin status, tapi galaunya langsung mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama, galau adalah resiko kita punya hati. Tapi ada juga jawab, kan saya bikinnya ya Allah ini kenapa? Itu dia. Jadi yang pertama poin dasar galau itu manusiawi. Ya kita punya hati ya, kadang bahagia, kadang sedih, itu biasa. Ingat loh, hati itu diambil dari kata kolbun. Kolbun tuh punya sifat kolabah. Apa itu kolabah? Sering terbolak-balik. Maka paginya happy, siangnya sedih, malamnya bad mood. Kenapa? Karena hati begitu sering terbolak-balik. Maka ada sebuah doa yang sangat bagus untuk diamalkan, terutama pada jomblo-jomblo yang belum menikah. Apa itu? Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku dalam agamamu. Tsabbit qalbi ala taatik, teguhkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Jadi itu penting. Jadi poin pertama, galau itu manusiawi. Yang kedua, sekarang apa bedanya kita dengan orang yang lain? Kita harus menyampaikan itu semua kepada sesuatu yang benar. Yaitu apa? Ud'u ilallah, berdoa kepada Allah. Jangan ud'u ila status, ud'u ila story, ud'u ila postingan. Tidak boleh. Iya, terkadang itu
Anda itu pernah merasa tuh, kok doanya lewat ini ya, nggak lewat sholat lagi? Iya. Kadang-kadang begini loh, kayak mohon maaf nih ya, misalnya ada kabar ada kabar innalillahi rajiun begitu kan. Terus doanya pada di WA. Padahal ada yang lebih penting daripada doa di WA. Kalau yang meninggal dekat rumah kita, ya kita datang ke sana sholatin dong. Itu jauh lebih manfaat daripada kita hanya sekedar WA, gitu begitu. Jadi kalau memang jauh ya sebagai bentuk bela sungkawa iya, tapi jangan sampai hanya sebatas jawaban di chat WA dong. Sudah merasa sudah selesai. Bukan itu dong. Angkat tangan kita, ya Allah, misalnya siapa namanya, ya Allah, berikan ampunilah dosa fulan, ampunilah dosa fulana, terimalah amal perbuatannya, jadikan dia ahli surga, kan begitu. Jadi galau itu baik kalau kita benar menempatkannya. Iya. Karena banyak hari ini ya Allah, saya ini ngurus beberapa mahasiswa ya, bahkan mahasiswa saya di salah satu kampus di Jawa Tengah itu saya save semua nomornya karena saya ngajar kuliah online. Jadi mereka ngirim tugas itu via WhatsApp. Itu kan saya save nomornya. Jadi saya save banyak sekali nomor mahasiswa itu. Saya lihat story-nya, ya Allah. Saya menjawab itu dengan tidak mengkritisi mereka, tapi saya bikin story-story yang manfaat. 1 minute booster ini itu. Pokoknya saya akan membuat. Jadi salah satu cara saya pribadi untuk bukan menegur ya, mungkin melawan, mendistract status galau adalah kita buat status yang positif. Status yang dakwah, status yang membawa semangat begitu. Masya Allah. Jadi memang galau itu itu emang kadang-kadang Andrew kan dulu juga kayak gitu, tapi udah hijrah lah. Maksudnya itu dulu seperti itu. Masya Allah ya, bagus. Maksudnya kan ada semangat untuk perbaikan setiap harinya. Ketika kita merasa galau, terkadang itu kita niatnya itu, wah ini Facebook ini lebih utama daripada doa. Maksudnya fahamnya itu ini ketika ini ada yang jawab gitu kan? Ya. Ada yang merhatiin. Abis kalau misalnya, ya aku lagi sakit. Nah itu, syafakallah ya. Kan jadi itu, semangat ya. Jadi semangat. Terkadang tuh sebenarnya itu niatnya itu dari awal aja udah salah. Pengen diperhatiin. Pengen kalau ini pengen dipuji. Nah itu sebenarnya itu gimana menurut? Ini hal yang menarik ini. Jadi ternyata secara psikologi, ini kita bahas psikologi dulu sebelum kita bahas idealisme baiknya bagaimana begitu. Iya. Secara psikologi semua orang ingin dapat perhatian. Tidak ada orang yang tidak ingin dapat perhatian. Suatu ketika, ini saya suka dengar kajian psikologi itu dari Ustadz Ojo Bedri panggilannya. Beliau tuh cerita, ada anak orang kaya, tiba-tiba dia jadi bandar narkoba. Bandar narkoba dia. Kemudian dia menggunakan narkoba. Suatu ketika akhirnya ditangkap polisi ini anak. Kemudian anak ini diminta untuk menjebak bandarnya. Iya. Oke ya. Dan ternyata dipasang CCTV, anak ini janjian dengan bandarnya itu. Ketika bandarnya itu datang, yang dilakukan apa coba? Ditepuk pundaknya itu. Are you okay? Are you fine? Gitu. Jadi nggak tahu nih orang ini sangat bagus psikologinya. Jadi bandar narkoba ini sangat tahu. Jadi anak ini sampai mengatakan, Om memang orang paling ngerti sama saya. Om memang orang paling care dengan saya. Jadi ketika anak orang kaya ini yang sebenarnya nggak butuh apa-apa mereka, kok dia bisa masuk ke dalam narkoba? Sebenarnya dia nggak butuh narkoba, tapi dia butuh perhatian. Ternyata bandar ini mungkin paham ilmu psikologi sehingga dia bisa memberikan perhatian yang luar biasa kepada, apalagi perempuan. Ingat loh, perempuan tuh bicaranya itu banyak. Makanya kalau ada yang bilang, Ustadz saya itu pendiam, nggak ada perempuan pendiam, nggak percaya. Itu belum kenal aja. Soalnya dalam secara psikologi perempuan itu, saya kalau tidak salah 20 sampai 50 ribu kata sehari. Oh iya, lebih banyak daripada laki-laki biasanya. Dan mereka butuh untuk didengar. Ya, terkadang perempuan tuh butuh untuk didengar, untuk diperhatikan. Nah, ini PR buat orang tua, PR buat teman-teman dakwah. Ya, artinya apapun kondisinya kita butuh didengarkan orang. Kenapa kok, mohon maaf ya, dulu mungkin Mas Fikri ataupun teman-teman yang lain yang mendengarkan itu kalau bikin story terus dapat komen, lekas sembuh, semangat ya, sukses ya, itu kita seneng. Itu kadang-kadang karena secara psikologi dia butuh, nggak ada yang mendengarkan dia. Jadi medsos jadi pelampiasan buat dia. Tapi kalau seandainya dia sudah clear, bisa curhat sama temennya, bisa curhat dengan ustadznya, bisa curhat dengan orang tuanya, maka dia tidak akan membutuhkan tempat yang lain.
Jadi artinya kita tidak semerta-merta menyalahkan orang-orang yang suka galau di media sosial. Tapi bagaimana sebagai orang tua, sebagai sahabat yang baik dalam arti sesama jenis ataupun ikhwan, teman ataupun akhwat yang sesama saling gerak dalam bidang dakwah, kita juga harus memberikan perhatian yang lebih kepada sahabat kita itu. Jadi kadang-kadang itu tuh jeritan hati loh. Maksudnya mereka tuh sebenarnya aku tuh pengen didengarkan gitu loh. Aku tuh pengen, karena aku tuh pengen begini gitu. Jadi ini poin penting, dan kadang-kadang mohon maaf terutama orang tua ya. Kan banyak yang tidak paham terkait itu. Parentingnya. Nah, parentingnya kurang, ilmunya kurang dan sebagainya. Sehingga anak ini akhirnya akhirnya itu melampiaskan ke yang lain. Apalagi akhwat loh. Perempuan tuh sangat mudah untuk ditaklukkan apalagi dalam kondisi seperti itu. Itulah alasan kenapa banyak cewek-cewek yang baru putus dia bisa pacaran dengan cowok yang lebih jelek daripada pacar yang sebelumnya. Karena perhatiannya lebih. Karena ketika dia lagi jatuh langsung dimasukkan set care-nya. Jadi kan sentuhlah dia di hatinya, dia akan menjadi milikmu selamanya. Jadi memang begitu. Jadi secara psikologis semua orang butuh perhatian. Nah, maka ada 2 masukan dari saya. Yang pertama menulis. Secara psikologi orang yang menulis itu jauh lebih bisa mengontrol emosinya, jauh lebih bisa mengendalikan dirinya dibandingkan orang yang nggak menulis. Itu yang pertama. Maka menulis jadi terapi bagi psikologi orang yang butuh perhatian. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Karena kalau kita sudah berdoa, jadi gini loh, kadang-kadang orang itu ketika curhat tidak butuh diberikan solusi, tidak butuh mendapatkan ceramah, yang dibutuhkan didengar. Itu saja. Itu gitu ya. Tapi masalahnya secara psikologi perempuan suka ngomong, laki-laki tidak mudah untuk mendengarkan. Jadi kan menjadi pendengar yang baik itu jauh lebih susah daripada menjadi pembicara yang baik. Itu memang seperti itu. Tapi kalau kita tahu ilmu itu, kita akan berusaha. Senang sih. Saya ketika istri saya curhat, ngobrol gitu kan dari pagi sampai sore kegiatannya apa saya dengarkan. Oh gitu. Kadang-kadang ya capek tapi ini kebutuhan dia. Saya sebagai suami, tugas saya adalah memberikan wadah untuk dia untuk memberikan bahu untuk dia untuk bersantai. Jadi jangan sampai bahu lain menjadi lebih enak daripada bahu keluarga. Kan rahasia Rasulullah kenapa menjadi suami yang sangat dicintai oleh para istri-istrinya. Ya mohon maaf saya kok bilang istri-istri karena memang istri Rasulullah lebih dari satu kan begitu. Yaitu Rasulullah adalah orang yang siap memberikan pundak terbaik ketika istrinya curhat, ketika istrinya bersedih dan lain sebagainya. Itu rahasianya Mas Fikri. Masya Allah. Baik Ustaz, tapi ini benar nggak San? Ana dulu pernah punya pemikiran gini. Jadi ketika ana mulai hijrah itu ketika ada yang nyampaikan indallahu khair. Sesungguhnya di sisi Allah itu lebih baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah menjadi penolong kita. Kalau seandainya kita berpikiran ini ngapain curhat ke Facebook? Kenapa nggak langsung doa saja? Itu sudah menjadi yakhfi, sudah cukup. Indallahu khair. Allah itu udah baik segalanya. Kenapa harus ke Facebook gitu? Itu boleh, bener nggak pemikiran ana itu? Iya, jadi gini. Ada hal yang menarik. Dalam Quran disampaikan udkhulu fisilmi kafah. Masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Saya terangkan, kafah itu salah satu pengertiannya adalah cukup. Saya terangkan ya. Ada seorang bapak, dia punya anak. Ketika dia punya anak, istrinya lumpuh. Istrinya lumpuh. Jadi bapak ini ketika istrinya sudah punya beberapa anak, istrinya lumpuh, bapak ini kerjaannya ngurus ibu ini. Sampai anaknya besar-besar. Apa kata anak-anaknya? Pak, Bapak sudah cukup ngurus ibu. Ibu kita yang ngurus karena anaknya sudah besar-besar. Apa kata anak-anaknya? Bapak silakan nikah lagi. Ini anaknya yang nyuruh. Karena ketika sama istrinya nyuruh nggak mau bapaknya. Maksudnya istrinya nyuruh bapaknya ini tuh suaminya tuh nikah lagi, nggak mau dia. Akhirnya ketika anaknya sudah besar, anaknya yang minta bapaknya tuh nikah. Ibu saya ngurus. Apa kata bapaknya? Enggak. Ibu sudah cukup buat bapak. Paham maksud saya? Jadi seorang istri yang lumpuh itu bagi dia sudah cukup. Dia tidak butuh harta yang lain. Ini maksud dari kafah. Jadi cukup Islam untuk segalanya. Jadi jangan-jangan hari ini kita merasa saya sudah kafah Islamnya, saya sudah kafah sholatnya, tapi kita merasa Allah belum cukup untuk yang lainnya. Maka kita butuh jabatan, maka kita butuh dunia, kita butuh harta. Artinya apa? Secara lisan kita ngomong Islam sudah cukup, ternyata dalam hati Islam belum cukup bagi kita. Allah belum cukup bagi kita. Nah ini adalah salah satu makna dari kafah itu. Jadi kalau Mas Fikri merasa dulu aku suka curhat di Facebook, sekarang cukup curhat kepada Allah, itu sudah bagus. Itu sudah masuk dalam kategori kafah tadi. Nah ini poin saya ketika dapat poin ini dari dosen FAIUM York itu, kita ada Baitul Arqam, beliau ngisi itu, benar ya ternyata begitu. Iya. Luar biasa sekali. Soalnya ketika aneh merasa cukup itu
itu nggak ada beban curhat lagi sebenarnya. Iya. Sebagaimana Rasulullah SAW, cukuplah Allah. Wakafa cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya cukup Allah. Gitu. Rasulullah ketika ada masalah curhat ke Allah, selesai. Karena cukup bagi dia untuk Allah untuk segalanya. Jadi begitu. Makanya ketika kita sebenarnya kan makna dari syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah tiada Tuhan selain Allah. Tiada sesembahan selain Allah. Tapi banyak orang yang sudah bersahadat tapi dia menyembah harta, dia menyembah jabatan, dia menyembah popularitas, dia menyembah dunia. Artinya apa? Syahadatnya belum maksimal. Seperti keislaman itu. Sebenarnya orang yang berislam bagi dia cukup Allah dan Rasulnya, selesai semuanya. Saya tidak butuh selain Allah dan Rasulnya. Kan begitu. Tapi ini banyak juga yang mengambil jok, misalnya sholat sunnah sebelum subuh khairu minad dunya wa ma fiha, begitu kan. Jadi para jomblo nih ketika melamar seorang akhwat, bapaknya nanya, kamu sudah kerja apa? Kamu punya apa untuk melamar anak saya? Saya punya yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, bener juga sih, tapi kan ya nggak seperti itu juga, gitu. Maksud saya ya kamu harus tetap berusaha, berikhtiar kan. Karena kewajiban kita tidak hanya batiniyah juga lahir. Iya betul. Kan kita nggak bisa memberikan makan anak orang dengan cinta, kan nggak bisa. Harus dengan nasi kan begitu. Karena juga kasihan masa ayahnya udah mendidiknya. Tapi jangan sampai merasa juga, Anda pernah dinasihatin, jangan merasa juga Allah itu tidak maha kaya. Iya betul. Antum takut miskin itu juga nggak boleh sebenarnya. Makanya kemarin MSM ada acara yang inspirasi Islami itu kan saya sampaikan. Jangan berpikir mencari rizki, tapi menjemput rizki. Kayak saya nih, habis ini saya jemput istri saya di sekolah. Yang saya jemput istri saya, maka istri saya sudah ada di sekolah. Tugas saya cuma jemput doang. Tapi kalau mencari, belum cari kayak antum nyari istri, belum ada calonnya. Paham gak maksud saya? Berarti harus jemput istri. Jemput istri. Maksud saya adalah rizki juga begitu. Rizki itu sudah ada. Ya, Allah tuh maha kaya, Allah maha memberikan rizki. Rizki sudah ada. Maka tugas kita cuma menjemput. Kalau mencari rizki, seolah-olah rizkinya belum ada, padahal sudah ada. Jadi ubah kata mencari rizki menjadi menjemput rizki. Sama, jangan cari jodoh tapi jemput jodoh. Siapa? Sudah ada di tangan Allah, Ustaz. Siapa orangnya? Orangnya baik, solehah, hafizah. Kok kamu tahu? Karena saya sudah berupaya menjadi baik, maka Allah akan menjanjikan orang yang baik untuk saya. Insya Allah. Nanti kapan-kapan kita bahas yang lain deh. Ini kita bahas galau dulu ya. Insya Allah. Tapi jodoh itu penyebab galau, Ustaz. Hah? Jodoh itu penyebab galau sebenarnya. Nah, penyebab galau itu satu. Apapun penyebab galau, satu. Apa? Ada di hati kita selain Allah. Titik. Itu penyebab galau. Berarti Allah itu enggak cukup. Iya, ada di hati kita selain Allah. Maka ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan tenang. Sekarang saya terangkan. Ini dari Ustaz Abdul Somad nih. Bagus banget. Hati itu sifatnya batin. Sedangkan harta, tahta, wanita, jabatan, uang itu sifatnya zahir. Saya ulangi lagi. Hati itu sifatnya batin. Sedangkan tahta, wanita, keuangan, harta, semuanya itu sifatnya zahir. Sesuatu yang batin tidak akan bisa dibahagiakan, ditenangkan dengan sesuatu yang bentuknya zahir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau dia bisa tenang, tidak galau lagi karena dikasih duit, ingat itu adalah ketenangan sementara. Itu adalah kebahagiaan yang fana. Itu adalah kebahagiaan yang tidak lama. Tapi kalau diisi dengan yang batin, yaitu bidzikrillah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka sesuatu yang batin akan hanya bisa dibahagiakan, ditenangkan dengan sesuatu yang batin. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Benar juga. Iya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Iya, hidup di dunia itu kalau kata Rasulullah kan bagaikan kita celupkan tangan kita dalam lautan, kita angkat tangan kita, air yang menetes dari tangan kita adalah kenikmatan dunia. Sedangkan akhirat bagaikan lautan yang kita nggak tahu sampai mana ujungnya. Seharusnya kalau begitu kita nggak usah galau ya. Nggak usah galau. Anda galau, jangan risau. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berarti intinya kalau seandainya kita galau itu tandanya kita lagi nggak banyak zikir itu. Iya, kurang zikir. Kenapa kita pusing? Karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi solusinya apa Mas Fikri? Kita pusing itu karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya gimana? Harusnya zikir.
Banyak orang jawabnya, oh berarti nggak boleh mikir Ustaz, bolehnya zikir. Bukan begitu. So yang benar adalah setiap mikir jadi zikir. Oh, paham. Ya, saya ulangin lagi. Penyebab pusing, galau salah satunya adalah kebanyakan mikir, kurang zikir. Yang benar adalah setiap mikir jadi zikir. Gitu. Berarti setiap dunia ini menjadi amalan akhirat. Amat akhirat. Ketika ada masalah, ya Allah, punya masalah di dunia aja sudah berat, apalagi di akhirat. Ampuni ya Allah. Jadi itu jadi zikir semua gitu loh. Ya. Motor dicuri orang, ya Allah, kehilangan motor aja sudah sakitnya seperti ini, apalagi kalau kehilangan iman dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Jadi setiap mikir itu jadi zikir gitu loh. Iya. Punya istri cantik, ya Allah, istri cantik aja sudah nikmatnya seperti ini, apalagi dari surgamu ya Allah. Gitu. Iya, benar. Jadi tiap mikir jadi zikir. Tapi zikir itu penyebab bahagia juga kan? Iya, karena memang hati itu kolbun, sifatnya batin. Bidzikrillah adalah kebahagiaan batin kita. Berarti bukan karena bahagia kita bersyukur, tapi karena kita bersyukur maka kita bahagia. Iya. Bagus sekali itu kata-katanya ya. Nemu langsung. Ya, berarti intinya zikir ya. Kalau berarti topik pentingnya itu adalah the main point itu berarti kalau seandainya kita masih galau, masih sering curhat di sosmed, masih ini berarti satu, kita kurang zikir. Yang kedua, Allah tidak merasa cukup bagi kita. Iya. Insyaallah. Gitu. Tapi terkadang saat Anda juga pernah merasakan gitu. Memang kalau kita sudah merasakan Allah itu cukup, itu jujur Sat, kita tuh nggak takut apa-apa. Iya. Misalnya nih Sat, misalnya kalau dulu antum jadi bupati misalnya, atau jadi presiden. Amin. Kalau bupati tadi saya baru gini. Presiden, amin. Kan biasanya banyak ancaman. Berarti Yeah. kalau udah Allah masa cukup, diancam istrinya antum mau Yeah. di ini. Yeah. Allah semua segala-galanya, nggak akan takut. Iya. Berarti kalau seandainya kita masih takut, itu berarti belum merasa Allah mas. Iya. Dalam Quran disampaikan, Qul nahbitu minha jami'a, turunlah kalian semua ke bumi. Maksudnya Nabi Adam itu, manusia itu turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila datang dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, fala khaufun alaihim, mereka tidak takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan sedih. Oh, berarti kata kunci kita takut dan tahzan tadi berarti karena kita tidak mengikuti petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah? Apa hudan yang Allah maksud dalam ayat ini? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi maksud petunjuk tadi adalah Quran. Ya, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi memang kalau kita ngikutin Quran, fala khaufun alaihim, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Walahum yahzanun, dan tidak akan bersedih, artinya happy. Lah hidup tuh kalau nggak ada yang ditakutin dan selalu happy, kurang apa coba hidup kita? Ya, terasa nikmat sekali. Jadi kalau seandainya hari ini kita masih banyak takut kehilangan uang, takut kehilangan jabatan, itu yang pertama. Yang kedua, kita sering sedih kehilangan ini, jangan-jangan hidup kita belum ngikutin Al-Quran. Iya, hidup kita masih ikutin ya dunia itu. Ibaratnya baiknya manusia gitu ya. Iya. Masya Allah. Ini sangat inspirasi sekali untuk masalah galau ini. Iya, betul. Masih galau, baca Quran, insya Allah akan lebih berbanyak zikir ya. Karena Quran itu syifa, salah satu nama Quran kan, atau fungsi Quran itu syifa, obat. Jadi memang. Berarti kalau seandainya Al-Quran itu belum menjadi obat, itu apa yang salah? Kan terkadang ada orang yang saya itu udah ngaji tapi tetap nggak tentrem hatinya, itu gimana? Ya kurang mentadaburi. Artinya kan begini, kalau masih galau kan artinya Quran belum masuk. Jadi problem masih di sini, Qurannya masih di sini. Ketika membaca Quran masuk, problemnya keluar dong. Kan hanya ada ruang. Saya tuh saya tuh sering doanya agak sedikit dramatis begitu. Ya Allah, tanamkan dalam hatiku rasa cinta kepadamu dan Rasulnya sedalam-dalamnya ya Allah, sehingga aku tidak bisa mencabutnya. Isilah ruang hati ini dengan cinta kepadamu dan Rasulnya. Jadi itu apa ya? Jadi memang harus seperti itu. Iya. Kalau udah cukup Allah dan Rasulnya, selesai sudah. Bayangin Bilal bin Rabah itu dicambuk sampai itu capek. Yang nyambuk tuh capek. Iya. Habis itu ditimpakan batu yang sangat besar di tengah padang pasir yang panas. Bilal bin Rabah cuma mengatakan apa? Ahad. Ahadun ahad. Ada yang meriwayatkan Allah ahad. Iya. Ada yang meriwayatkan Bilal itu mau baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, tapi nggak hafal karena baru masuk Islam, jadi yang diingat ahad. Ternyata ahad itu artinya cukup bagi Bilal.
Maksudnya apa? Allah yang satu itu cukup bagi dia. Dia tidak butuh selain itu. Iya, bahkan itu yang dunia bukan Bilal ya. Artinya kan mukul sampai capek, bagi dia belum cukup, maka dia timpakan itu batu ke atas Bilal. Tapi bagi Bilal Allah cukup, biarpun dicambuk, ditutup batu, bahkan dibunuh, diseret-seret juga. Iya, itu jadi itu artinya Allah cukup bagi dia untuk segalanya. Begitu. Tapi biasanya nggak semua orang punya akidah seperti itu. Nah itu dia, dengan ilmu kita kan lebih tahu. Kayak kita ada obat atau minuman begitu, kita kalau nggak ini obat doang udah. Tapi kalau ini tuh fungsinya begini, keutamaan obat ini begini. Kalau kamu minum obat ini, kamu akan begini. Semakin banyak ilmu yang kita tahu dari obat ini, kita akan semakin semangat minumnya. Iya. Tahu nggak maksud saya? Paham. Kayak lari, ayo olahraga, lari itu sehat. Udah gitu doang. Tapi kalau kamu bilang lari ternyata bisa meningkatkan ini, bisa ini, meningkatkan ini. Semakin banyak kita tahu manfaat lari, semakin semangat kita larinya, semakin semangat olahraganya. Begitu juga dengan ketakwaan. Maka ilman itu harus dengan ilmu dengan iman. Maka dalam ilmu dan iman ini harus balance. Kan kalau kita sering dengar kajian, ilmu atau fikih akal tuh bagaikan mata, sedangkan wahyu sebagai lentera atau cahaya. Kita punya mata bisa melihat, tapi nggak ada cahaya, gelap, nggak bisa apa-apa. Kita ada cahaya, ada Quran dan hadis, ternyata kita nggak punya akal atau kita gila, kita nggak bisa ngelihat apa-apa juga. Makanya orang gila kan nggak punya dosa, ya kan? Orang gila nggak dihisap karena udah nggak punya akal, nggak nyambung. Maka Islam harus ada akal dan juga harus ada wahyu yang menuntun itu. Makanya syarat orang sholat berilmu, berakal. Syarat orang haji berakal. Syarat orang zakat puasa berakal. Semuanya berakal. Jadi begitu. Ilmu dengan iman itu harus ada dalam diri kita. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Wallahu a'lam. Ustaz, monggo tutup. Ya teman-teman sekalian, demikian diskusi kita terkait galau dan semoga dapat memberikan inspirasi dan ilmu kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf jikalau diskusi ini ada berbagai macam kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, and share. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nakhtatimil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.